kembali lagi bersama saya Evgeny Dezidane dari kelas 2E Teknik Robotika. Pada video sebelumnya kita membahas metode dan kali ini kita akan membahas kelas dan objek. Check kita ke codingannya, kita buka NetBeans, lalu kita bikin nama kelasnya. Sebelum masuk ke codingannya, saya akan menjelaskan apa itu kelas, objek, dan konstruktor. Oke, kelas sebenarnya bertugas untuk mengumpul prosedur, fungsi, dan variabel dalam satu tempat. Kelas ini nanti akan kita pakai untuk membuat objek. Jadi kelas adalah rancangan atau blueprint sebuah objek. Sedangkan objek adalah sebuah variabel yang merupakan intens atau perwujudan dari kelas. Lalu konstruktor merupakan suatu metode yang akan memberikan nilai pada saat suatu objek dibuat. Pada saat program dijalankan, konstruktor akan bekerja dengan konstruktor. Hal mendasar yang perlu diperhatikan yaitu: satu, nama konstruktor sama dengan nama kelas. Yang kedua, tidak ada return tipe yang diberikan kepada konstruktor struktur. Ketiga, tidak ada return statement di dalam tubuh konstruktor. Bin atau di flat CD ya, bisa. Oke, langsung saja kita bikin nama kelasnya. Nama kelasnya kita bikin siswa. Di sini kita bikin string nama. String ini untuk bikin nama siswa ya. Kita bikin int umur atau usia bisa. Lalu kita bikin int name nya atau string bisa juga. Kita panggil, langsung kepada public class-nya. Ini kita bikin public static find-nya. Lalu kita bikin siswa 1 sama dengan new siswa. Oke, lalu kita bikin siswa 1 dot name atau nama, bisa nama sama dengan karena dia string, jadi kita isi nama Evgeny Dezidane misalnya kan. Kurung, jangan lupa habis itu siswa 1 umur sama dengan, karena dia int langsung saja umurnya misalnya 20. Itu kita lagi siswa 1 dot name sama dengan tak kurung name-nya 1 sama saja. Oke, setelah kita bikin ini ya, objek untuk manggil kelasnya, lalu kita bikin sort print di sini. Sort print-nya kita bikin lalu sort print-nya kita bikin sini. Karena dia yang kita panggil ada siswa 1, jadi kita bikin siswa 1 dot nama. Kita bikin sort yang kedua, siswa 1 dot umur. Ini untuk manggil manggil variabel umur. Kita bikin yang ketiga yaitu siswa 1 dot name. Ini untuk memanggil variabel name nya. Oke, lebih kurang seperti inilah codingannya. Yang tanpa gunakan konstruktor, langsung kita run.
kita tunggu hasil runnya. Maka akan muncul output dari kelas dan objeknya seperti ini. Ini tanpa menggunakan konstruktor. Berikutnya saya akan menampilkan codingan dengan menggunakan konstruktor. Langsung saja kita bikin kelasnya. Kelas kalau yang tadi kawan-kawan bikin kelas siswa bisa juga. Sini saya akan bikin kelasnya murid. Oke, kita bikin string nama. String is nama induk siswa ya. Kita bikin string class. Kalau kalian bikin nama sekolahnya bisa juga string sekolah. Oke, kita bikin int umur siswa. Setelah itu masih di dalam kelasnya ini, lalu kita bikin konstruktornya. Murid, ya kan, buka kurung string. Bedakan nama konstruktor itu, bedakan dengan ini nama objek pada kelas. Kita bikin aja i nama, lalu string inis, lalu string ikhlas, lalu string di sekolah. Ini bisa kawan-kawan ganti dengan misalnya input sekolah misalnya kan, input nis, input nama saja. Saya sih di sini singkat aja dengan satu huruf yaitu i. Kita bikin i umur. Oke. Jangan lupa tutup buka kurung awal. Lalu di sini kita akan manggil nama kelas di atas. Kita bikin nama sama dengan i nama ini, yaitu memanggil yang berada pada konstruktor ini. Kita bikin aja nis sama dengan inis. Begitu seterusnya kelas. Sekolah sama dengan i sekolah. Umur sama dengan i umur. Dan di sini nih harus sama dengan yang ini, yang ada baris hijau ini. Ini untuk memanggil ini, lalu ini untuk memanggil yang tidak berada dalam konstruktor, jadi harus sesuaikan namanya. Lalu kita bikin sort operandnya masih di dalam konstruktor ini. Kita bikin konstruktornya. Jadi kalau kawan-kawan mau bikin sort operandnya di dalam kelas ini bisa juga. Nanti saya lebih memilih bikin sort operand di dalam konstruktor. Selesai kita bikin nama titik 2, lalu kita panggil panggil tipe datanya, itu nama. Lalu step yang kedua, kelas inis, titik 2, manggil label nisnya. Begitu
Download. Kelas. Ini kata-katanya bisa kawan, nama siswa atau nama murid ya kan. Bikin nama murid, Miss, kelas. Ini untuk nama sekolahnya. Nah, ini untuk umurnya. Bisa. Lalu kita pindah ke public classnya. Kita bikin PSBM dulu, public setting pointnya. Lalu kita bikin murid. Bisa saja, bisa kawan-kawan bikin murid 1, murid 2, murid 3, murid 4 ya kan. Kita bikin murid 1 dulu. Murid 1. Sama dengan ini dia untuk memanggil konstruktor Redactas. New murid kurung 2, namanya siapa masukkan Junaidi misalnya kan. Untuk namanya dulu sesuai dengan urutan. Junaidi, karena urutannya di sini nama, jenis, kelas, sekolah, INT, jadi kita bikin sesuai itu. Namanya Junaidi Dani, lalu koma, jenisnya berapa, kita bikin aja dasar ya. Lalu kelasnya apa, misalnya kelas E atau 2E misalnya kan. Lalu bikin nama sekolahnya, misalnya sekolahnya SMKN 1 Tandun atau daerah mana lah kawan-kawan mau bikin, sekolah kawan-kawan ya kan. Lalu umurnya, karena umurnya INT di sini jadi dia hanya nilai, bikin 20 atau bikin 17 bisa juga. 2. Karena sini NNT jadi tidak perlu dibikin apanya, nanti saja. Oke, sudah kita jalankan. Kita tunggu proses runnya. Kata bila outputnya seperti yang bisa kawan-kawan lihat. Inilah contoh memanggil kelas dan objek dengan menggunakan konstruktor. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.